Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Saudara-saudaraku, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketujuh. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Perjanjian dengan Abraham. Saudara-saudaraku, Abraham telah melakukan perjalanan melalui Kanaan untuk beberapa waktu ketika Tuhan memutuskan untuk menegaskan perjanjiannya dengan dia melalui serangkaian penglihatan. Abraham mempercayainya, tetapi Sarah menjadi tidak sabar. Akhirnya Tuhan sendiri muncul untuk menjelaskan janji itu. Jadi kita akan mempelajari bagaimana Abraham mempercayai janji dari Allah, dan kemudian Sarah menjadi tidak sabar dengan janji itu, sehingga ada hal-hal yang terjadi, dan pada akhirnya Tuhan sendiri muncul untuk menjelaskan janji tersebut. Abraham tidak memikirkan dirinya sendiri saat dia berbicara dengan Tuhan semesta alam secara langsung. Sebaliknya, Abraham juga dalam pelajaran ini dia mengentarai beberapa orang benar yang ada di Sodom. Kita akan mempelajari bagian Abraham dalam Kejadian 15 dan kontribusi Sarah dalam Kejadian 16. Kemudian kita akan mempelajari tanda dari perjanjian itu dalam Kejadian 17. Dan kemudian penegasan janji tersebut dalam Kejadian 18 ayat 1-15. Dan kemudian bagian yang terakhir kita akan mempelajari pengantaraan Abraham dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 19 ayat 29. Mari kita mulai bagian Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham, sebelum namanya adalah Abram, kembali menyampaikan keraguannya tentang keturunan yang dijanjikan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 2 ya, di sana dia menyampaikan keraguannya. Dan Tuhan meyakinkannya bahwa putranya akan menjadi ahli warisnya. Dimana kalau kita baca dalam pasal itu, Tuhan suruh keluar, Abraham lihat bintang di langit, dan Tuhan janjikan bahwa seperti inilah banyaknya keturunannya. Dan apa yang terjadi? Abraham percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 4 ayat 20 sampai 22. Kemudian perjanjian itu dalam Kejadian 15 ayat 9 sampai 18, perjanjian itu diteguhkan oleh Allah. Apa maksudnya? Di ayat 9 sampai 10 ada hewan dikorbankan, yang berarti Kristus akan mati untuk dosa-dosa manusia. Kemudian dalam pasal itu diceritakan ada burung-burung buas terbang ke sana kemari di ayat 11, yang berarti Israel akan diperbudak di ayat 13. Dan ada obor yang menyala ayat 17, yang berarti Tuhan berkomitmen untuk memenuhi janjinya tersebut. Dan kemudian di ayat 18 ada batas-batas tanah perjanjian ditetapkan atau diberikan bagi mereka, yang artinya kembali ke Eden. Itu bagian dari Abraham ya. Kisah sekilas tentang Abraham. Ketika dia ragu, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan sampaikan, dan ada
ketetapan perjanjian yang Tuhan berikan bagi dia. Mari kita lihat selanjutnya kontribusi Sarah. Dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara-saudaraku, setelah menunggu selama 10 tahun, Sarai kehilangan semua harapan untuk menjadi ibu dari keturunan tersebut. Dia mengusulkan cara lain, yaitu mencari ibu pengganti. Dari sini sepertinya kelihatan ya bahwa akal ini menang atas iman yang seharusnya percaya akan firman Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan, pasti akan terjadi. Tapi di sini Sarai kehilangan harapan itu. Dia mulai mencari caranya sendiri, sehingga dia mengusulkan untuk cari ibu yang lain. Abraham harus dengan hambanya. Nah, Sarai ragu dan bertindak melawan kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hawa. Ya. Dia melawan kehendak Tuhan. Tuhan sampaikan jangan makan, tapi pada akhirnya dia ragu, dia jatuh. Dan Abram berkompromi. Dia mendengarkan apa? Perkataan Sarai dalam ayat ini. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dia berkompromi dan dia mengikutinya. Sama halnya siapa? Adam, ya. Sama halnya Adam. Dia berkompromi, dia dengar perkataan dari Hawa dan dia melakukan. Inilah yang terjadi. Dan akibat dari kesalahan itu jadi permasalahan, ya, mempengaruhi penduduk Kanaan. Dimana kalau kita membaca kisahnya, setelah Abram memiliki seorang anak dengan hambanya Sarai, yaitu Hagar, akhirnya Sarai melihat, merasa iri, dan banyak permasalahan yang terjadi. Pada akhirnya Hagar harus melarikan diri, ya. Tapi kita lihat, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya. Inilah yang terpenting, saudara-saudaraku. Ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, kita akan menemukan di sana ada permasalahan, di sana ada ketidaksetiaan, tapi ada hal lain yang Tuhan mau tunjukkan, yaitu ada kasih karunia dari Tuhan. Ini yang terpenting. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya, bahkan ketika kita membuat keputusan yang buruk. Tuhan menjanjikan perlindungan kepada Hagar dan Ismail dalam Kejadian 16 ayat 10 sampai 12. Jadi, mari ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, kita harus melihat kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan di sana. Kadangkala saya, kadangkala kita, ketika mengalami masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, kita tidak melihat kasih karunia Tuhan, sehingga mungkin kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk memaafkan. Padahal yang Tuhan mau berikan, mengajarkan kepada kita untuk selalu mengasihi, mengampuni, memaafkan. Dan kadangkala ini yang kita lupa. Hal yang terjadi ketika Abraham dan Sarai, Adam dan Hawa jatuh ke dalam masalah karena mengambil keputusan yang buruk, selalu ingat kasih karunia Tuhan ada untuk mereka. Tuhan selalu datang untuk menghampiri mereka, memberikan kasih karunia-Nya. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Saudara-saudaraku, selanjutnya tanda perjanjian. Dalam Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tuhan tetap diam selama lebih dari 10 tahun ya. Kemudian dia menjelaskan syarat-syarat perjanjian. Dia mulai dengan membuat tanda. Musa
Yeremia dan Paulus memahami tanda ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tindakan fisik. Dalam Ulangan 10 ayat 16, Ulangan 30 ayat 6, Yeremia 4 ayat 4, dan Roma 2 ayat 28 sampai 29. Perjanjian itu melampaui keturunan fisik Abraham. Ini tentang pekerjaan keturunan, yaitu Mesias, ya. Pengorbanan Yesus membawa hidup yang kekal bagi semua orang yang menerimanya dengan iman. Jadi ini tanda perjanjian, yaitu the sunat, melambangkan bahwa ada pekerjaan keturunan, yaitu Mesias. Ada pengorbanan Yesus membawa hidup yang kekal bagi semua orang yang menerimanya dengan iman. Dan pada akhirnya nama diubah memiliki satu janji, ya, untuk mencerminkan janji ini, yaitu nama sebelumnya dari Abraham adalah Abram, yang artinya ayah yang mulia, menjadi Abraham atau bapa banyak bangsa. Kemudian nama Sarai juga berubah dari Sarai yang artinya putri saya, menjadi Sarah, putri untuk semua orang. Luar biasa, bukan? Itulah sebabnya kenapa kita menyebut Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham mempunyai banyak anak, ya. Keturunannya yang dijanjikan oleh Tuhan, Bapa segala bangsa, Bapa orang percaya. Dan kita lihat penegasan dari janji tersebut. Kejadian 18 ayat 14, firman Tuhan demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Luar biasa janji Tuhan, bukan? Ketika Tuhan sampaikan, Abraham percaya. Sarah lemah, akhirnya jatuh. Tuhan datang dengan kasih karunia-Nya, dan Tuhan berikan penegasan janjinya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, kata Tuhan. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara-saudaraku, Abraham bingung. Sarah sudah berusia 90 tahun. Bagaimana dia dapat melahirkan seorang anak? Abraham tertawa, bukan? Ya, kira-kira ya. Aduh, Sarah sudah 90 tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki seorang anak? Dalam Kejadian 17 ayat 17. Tuhan memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Dia datang ke hadapan Abraham dalam bentuk manusia bersama dengan dua malaikat. Dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Ketika Abraham tertawa, waduh, Sarah sudah 90 tahun, bagaimana mungkin? Lihat lagi kasih karunia Allah. Dia datang, saudara-saudaraku. Dia datang membicarakan hal ini. Dia datang ke hadapan Abraham untuk membicarakan hal ini. Abraham adalah orang yang ramah. Jadi dia sangat ingin menjamu para musafir. Ibrani 13 ayat 2. Tuhan sendiri berbicara tentang janji itu, ya. Dan Sarah mendengar dia. Sarah juga tertawa dalam Kejadian 18 ayat 12. Tapi ingat, janji Tuhan itu pasti. Dan pada akhirnya Sarah percaya. Ibrani 11 ayat 11. Akhirnya Tuhan juga tertawa dengan anak iman, yaitu
Ishak, yang berarti dia akan tertawa. Kalau kita melihat kisah dari Abraham dan Sarah, Tuhan akan menepati janjinya. Ini yang saya dapatkan ketika kedua pasangan ini benar-benar sepenuhnya percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita lihat Abraham, dia tertawa, mana mungkin Tuhan. Tapi Tuhan bilang dia akan berikan, dia percaya. Sarah juga ketika Tuhan datang menjadi manusia bersama dengan dua malaikat, secara langsung bertemu dengan mereka, Tuhan juga sampaikan dan Sarah dengar. Sarah tertawa, tapi Tuhan bilang janji Tuhan pasti. Dan Sarah percaya, sama halnya Abraham percaya, Sarah percaya, dan ketika kedua-duanya percaya, maka janji Tuhan tergenapi. Apa yang Tuhan butuhkan untuk menggenapi janjinya? Yaitu kita beriman, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita bersandar, percaya, serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan tergenapi. Karena kita tidak lagi mengandalkan diri kita, tapi kita pasrah sama janji firman Tuhan. Kita hanya butuh percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan, pikiran, akal kita, tapi berserah sepenuhnya hanya kepada janji Tuhan. Dan inilah yang terjadi ketika Sarai dan Abraham percaya sepenuhnya, maka janji itu digenapi. Dan mereka memiliki seorang anak yang bernama Ishak, yang artinya dia akan tertawa. Dan apa yang terjadi? Pengantaraan Abraham. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian 18 ayat 25. Kita lihat ada setelah janji Tuhan tergenapi. Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sarai percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kemudian ada kisah di mana ada pengantaraan Abraham terhadap orang Sodom. Para malaikat berangkat ke Sodom. Allah tetap berbicara dengan Abraham dalam Kejadian 18 ayat 22. Kita tahu kisahnya, di mana ketika Lot dan keluarga, bukan? Malaikat datang, Tuhan datang pada mereka, tapi ada kejahatan di sana. Para malaikat berangkat ke Sodom. Allah tetap berbicara dengan Abraham. Abraham pada akhirnya mengantarai Sodom. Dia merundingkan jumlah minimum orang benar di Sodom agar Allah mengampuni kota itu. Mari kita baca kisahnya dalam kitab Kejadian pasal 18. Kita lihat di sana. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 32. Ya. Abraham datang mendekat dan berkata, tapi sebelum itu mari kita lihat ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman,
Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Tuhan, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Ayat 30, katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Ayat 31, katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana pengantaran Abraham terhadap Sodom ketika Sodom dengan kejahatan yang luar biasa. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. "Tuhan, sekiranya di kota itu ada 50 orang benar, apakah kota ini akan dimusnahkan?" Tuhan bilang, "Tidak, saya tidak akan musnahkan sekiranya ada 50 orang." Abraham berpikir sejenak. Dia datang lagi sama Tuhan. "Tuhan, kalau misalnya hanya ada 45, apakah akan dimusnahkan?" Tuhan bilang, "Tidak." Berulang-ulang. Dia mungkin berpikir bahwa, waduh, mungkin tidak akan sampai 45 orang. Terus lagi, kalau 40, kalau 30, sampai sisa 10. Bayangkan, dia tawar-menawar dengan Tuhan, dan Tuhan bilang kalau ada seperti itu tidak akan. Saudara-saudaraku, sampai 10 Tuhan tidak akan. Setelah dia tawar-menawar dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita tahu bersama kisah ini, tidak sampai 10 orang. Karena yang diselamatkan hanyalah Lot dan keluarganya. Itu pun istrinya menjadi tiang garam. Dia tawar-menawar 50, 45, 40, 30, 20, 10. Kemudian tawar-menawar itu berhenti. 10 adalah simbol minimum. Misalnya, sinagog hanya bisa dibuka jika setidaknya ada 10 pria hadir. Tapi kenyataannya hanya 4 orang yang diselamatkan, dan hanya 3 yang selamat. Bahkan tidak ada 5 orang benar yang ditemukan, saudara-saudaraku. Hanya Lot, istrinya, dan kedua putrinya. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Kita tahu kisahnya. Minimum ya. Simbol minimum 10. Dia tawar sampai 10. Menjadi pertanyaan bagi kita. Dalam sebuah gereja, minimal 25 orang menjadi sebuah gereja.
Apakah semua mempunyai keyakinan bahwa akan diselamatkan? Mungkin di antara kita akan berpikir atau mengatakan, aduh, belum siap saya. Tapi Tuhan mau semua diselamatkan, bukan? Di dalam rumah tangga kita rindu semua diselamatkan. Namun ketika kita diberikan pertanyaan, kalau Tuhan datang sekarang, apakah kita siap? Mungkin ada di antara anggota keluarga kita akan mengatakan, aduh, belum siap, dengan berbagai macam alasan. Tapi Tuhan inginkan kita semua diselamatkan. Kita lihat bukti Abraham berdoa mengendarai Sodom. Dia rindu agar kota ini tidak binasakan. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi kenyataan yang terjadi tidak seperti yang dia pikirkan. Saudara-saudaraku, apa yang mau saya sampaikan? Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu luar biasa. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan akan dengarkan. Tuhan akan mengabulkan. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama halnya Abraham, dia sampaikan kepada Tuhan, kalau begini. Tuhan bilang, iya, saya akan. Tapi apakah seperti yang dia pikirkan? Apakah ada 10? Tidak. Tuhan itu luar biasa baiknya. Ketika kita mau datang sama Dia, banyak hal yang akan kita alami. Kehancuran Sodom adalah simbol kehancuran akhir orang jahat. Tuhan kasih kesempatan. Kita berdoa. Dia kasih kesempatan Abraham untuk datang sama Dia. Doa, tawar-menawar, kalau sana. Sama halnya kita saat ini. Sebelum Tuhan datang, Dia masih berikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Dalam buku Kemenangan Akhir, kutipan ini mengatakan, dalam rupa manusia, malaikat-malaikat sering hadir dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar, dan mereka mengunjungi perkumpulan-perkumpulan orang fasik seperti pada waktu mereka pergi ke Sodom untuk mencatat perbuatan-perbuatan mereka, menentukan apakah mereka telah melampaui batas kesabaran Allah. Tuhan senang akan kemurahan, dan demi beberapa orang yang benar-benar melayani Dia, Dia menahan malapetaka dan memperpanjang ketenangan orang banyak. Sangat sedikit orang-orang yang berdosa kepada Allah menyadari bahwa sebenarnya mereka berhutang nyawa kepada orang-orang yang setia, yang mereka cemooh dan tindas seenaknya. Luar biasa kutipan ini. Betapa Tuhan itu sabar, penuh kemurahan, hanya demi beberapa orang-orang benar yang melayani Dia. Dia tahan malapetaka supaya orang lain bisa tenang. Namun hanya sedikit orang-orang berdosa menyadari bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Iman adalah percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi, gantinya jalan kita sendiri, iman itu memimpin kita untuk memilih
jalannya. Di tempat kebodohan kita, iman itu menerima hikmatnya. Di tempat kelemahan kita, kekuatannya. Di tempat keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita, sudah menjadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Saudara-saudaraku, demikianlah pelajaran kita saat ini. Mengajak kita untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Percaya bahwa Tuhan, bahwa firman Tuhan punya kuasa, dan itulah yang dinamakan dengan iman. Sama halnya Abraham dan Sarah, ketika kedua-duanya percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya sama Tuhan, janji itu tergenapi. Dan selalu ingat, kita menjadi pengantara bagi orang lain. Doakan orang lain di sekitar kita, agar kita semua bisa mewarisi kerajaan sorga. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Peduli, mengasihi sesama, mengasihi Allah. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita saat ini untuk datang sama Tuhan. Kiranya lewat pelajaran Sekolah Sahabat ini boleh memberkati kita semua, boleh menjadikan kita pribadi yang kuat, yang setia, dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.